Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Putri, NIM C0E020017, Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar akuntansi dengan pokok pembahasan siklus akuntansi, posting, transaksi, dan neraca saldo. Baiklah, saya akan lanjut pada slide pertama, yaitu ada 11 tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, analisis transaksi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Kedua, pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Selanjutnya, posting buku besar. Langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Slide selanjutnya, penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap ini, Anda hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti: pertama, laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Kedua, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Ketiga, neraca dapat digunakan memprediksi ekuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Dan selanjutnya, laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Selanjutnya, penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau opsional. Pada langkah ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Terakhir, penyusunan jurnal pembalik atau opsional. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Di sini ada proses posting transaksi ke buku besar. Proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun disebut memindah bukukan atau posting. Seperti tabel yang saya kasih, transaksi, terus ada 4 tahapannya. Terus memindahkan ayat jurnal ke buku besar. Debit dan kredit untuk setiap ayat jurnal diposting ke dalam akun dengan urutan sesuai pencatatan dalam jurnal, kemudian dipindahkan ke buku besar. Menyiapkan daftar saldo atau neraca saldo. Bagaimana Anda yakin Anda tidak membuat kesalahan ketika melakukan posting debit dan kredit ke dalam buku besar? Nah, salah satu caranya adalah memeriksa kesamaan jumlah total sisi debit dan sisi kredit di buku besar. Kesamaan ini harus dibuktikan paling tidak pada akhir periode akuntansi. Bukti ini disebut daftar saldo atau trial balance. Ada yang menggunakan istilah neraca saldo atau neraca percobaan. Meskipun istilah ini kurang tepat karena saldo yang disajikan meliputi akun neraca dan laporan laba rugi, bukan hanya akun neraca. Nah, the last slide, sekian presentasi dari saya. Maaf jika terdapat salah ejaan atau penyebutan, maka saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman sekalian telah mendengar presentasi dari saya. Maka saya tutup, sekian dari saya.